Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib yang saya cintai, alim ulama yang saya banggakan dan hormati, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajah, sekeluarga besar, para orang tua, hadirin dan hadirat, wabil khusus para santri dan santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah, pagi hari ini, siang hari ini kita dapat hadir dalam wisuda tahfizul Quran, hifzul Quran bil ghaib dan bin nazar. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya diminta oleh sahibul bait, sahibul hajah, Kiai ini mahasiswa saya angkatan pertama, jurusan tafsir hadis, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita bangga alumni dari Fakultas Usuluddin, khususnya jurusan tafsir dan hadis sudah tersebar di mana-mana, dan bahkan di antara mereka sudah mendapatkan gelar profesor, doktor, banyak sekali jumlahnya. Hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan materi dalam bentuk pertanyaan, limadza nahfadzul Quran? Kenapa kita menghafal Al-Quranul Karim? Ada apa di balik itu? Ada 22 jawaban. 22 jawaban kenapa kita menghafal Al-Quranul Karim. Sekarang saya akan sampaikan sebahagian saja, insya Allah tidak lebih dari 2 jam, sampai nanti jam 1 ya. Amin, amin. Kita sholat duhur, sudah sholat duhur kita lanjutkan kembali penjelasannya. Amin, amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Bapak-bapak amin, amin. Juga tidak ikhlas ini. Ada yang mengatakan kita tidak perlu menghafal Al-Quran, apalagi sekarang dunianya sudah dunia digital, dunia elektronik yang sudah sejauh itu kemajuannya. Ketika kita perlu satu ayat, cukup buka aplikasi saja,
ayat itu kita temukan, ayat nomor berapa, suratnya surat apa, selesai. Yang berbicara seperti itu biasanya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menghafal atau masuk dalam kelompok yang diingatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan a'yathumul ahadithu ayyahfazuha wa tafallatat fihim ayya'uha wastahyaw hina su'ilu ayyakulu la na'lam fa'aftau birra'yi fadallu wa adallu. Inilah kelompok-kelompok rasionalis. Mereka merasa sulit untuk menghafalkan hadis Nabi karena hadis ada sanadnya, haddatsana, akhbarona, amba'ana. Kalau sudah dihafal juga sulit untuk memeliharanya. Maka mereka ketika ditanya malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya pesan yang disampaikan birra'yi, dengan akal pikiran mereka. Akibatnya apa? Faqad dallu wa adallu, mereka sesat dan orang lain disesatkannya. Menghafal Al-Quran, yang harus kita ingat, Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang Allah tampakkan di tangan para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran misi yang mereka bawa dari misi kenabian dan kerasulannya. Makrunan bitahaddi, ada unsur menantang siapa-siapa yang tidak mempercayainya. Maka Al-Quran menantang masyarakat pada waktu itu yang dikenal sudah sampai kepada puncak kemajuan sastra Arab. Al-Quran suratnya berjumlah 114 surat. Buat seperti itu kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Furqan juga Allah firmankan, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima. Itulah yang mereka katakan. Ternyata tantangan tidak bisa dijawab. Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Ayat 34 dari surah At-Tur. Buat seperti itu. Turun tantangannya dari 114 surat menjadi 10 surat saja. Tidak bisa juga 1 surat saja. Itulah kita temukan dalam surah Hud dan surah Yunus. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu. Karena Al-Quran itu mukjizat, maka Al-Quran itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dipelajari isi dan kandungannya.
mudah pula untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengaku pribadinya seorang muslim atau muslimah, sekarang ini sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Putra-putra terbaik bangsa ini sudah membuatkan metode dari hasil pengalaman mereka mengajar yang disebut metode cepat baca Al-Quran, metode cepat menghafal Al-Quran, metode cepat terjemah Al-Quran. Maka untuk bisa membaca Al-Quran tidak perlu lama-lama. Yang tidak kenal huruf cukup 4 jam saja sudah bisa baca Al-Quran. Dalam arti mengenal huruf-huruf Al-Quran. Al-Quran itu kita baca, kita hafal mudah-mudah saja. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka membaca Al-Quran adalah orang-orang yang selalu senantiasa setiap saat dan waktu berkomunikasi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sabdakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap satu huruf satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan, 100 sampai 700 kali lipat ganda. Enak enggak? Tapi Al-Qur'annya dibacana. Amin. Amin. Banyak yang beli saja Al-Quran, beli yang warna-warni, pada biru, hitam, putih, kuning, sudah dibeli, dipajang di kaca, di lemari, dibuka, untung-untung sekali-sekali mau Ramadan. Betul? Betul. Yang tertawa pengalaman. Al-Quran ketika kita baca tidak sampai di sini. Ketika dalam posisi sulit nanti, tidak ada pertolongan yang kita dapatkan, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka Nabi pesankan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka kita menghafal Al-Quran, yang pertama at-ta'assi wal iqtida' bin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti sunnahnya para sahabat, mengikuti sunnahnya para tabi'in. Kalau mengikuti sunnah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Orang yang berusaha menghafal Al-Quran, hifdzul Quran, itu muyassarun linnasi kullihim, dimudahkan oleh Allah untuk semua kalangan, kecil, remaja, dewasa, tua bangka, yang kuat ininya sehat, yang tidak juga, ya, yang kita sebut dengan istilah makfufin,
ya, yang idiot itu menghafal Al-Quran, Allah berikan kemudahan. Dan menghafal Al-Quran juga tidak perlu lama-lama, 3 tahun, 4 tahun, tidak perlu. Sekarang ini menghafal Al-Quran cukup 3 bulan saja. 3 bulan paling lambat, kalau dia terstruktur di sebuah pondok 6 bulan saja. 30 juz, bukan juz 30, beda ya. 30 juz, bukan juz 30 ya. Kita mengenal seorang ulama besar, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Johor, menghafal Al-Quran hanya 40 hari saja. Oh, itu orang Arab, itu beda. Orang Jakarta, Dr. Nahrawi Abdus Salam almarhum yang wafat 1998 yang lalu, menghafal Al-Quran hanya 52 hari. Bisa kurang dari situ. Ini bukan dongeng, saya yang mengalami. Saya dulu menghafal Al-Qurannya di Raudhah di Madinah ketika sekolah dulu. Tidak perlu lama-lama. Maka Al-Quran itu diantara mukjizatnya mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan. Maka orang yang menghafal Al-Quran itu dikatakan la ya'riful fashal, tidak mengenal kegagalan. Dia mulai, nanti semangatnya menurun, tidak seperti semangat semula. Ketika timbul semangatnya yang kedua, itu melebihi, lebih unggul daripada semangat yang pertama yang muncul pada pribadinya. Orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang yang mulia di muka bumi ini. Orang yang hafal Al-Quran pasti orangnya cerdas, IQ-nya lebih tinggi, pola pikirnya lebih hebat dari yang lain. Itulah yang dikatakan oleh ulama, nahfadzul Quran, supaya kita apa? Quwwatul dzakirah. Hafalan kita kalau Al-Quran 30 juz sudah ada di sini, mata pelajaran apa sih? Mata pelajaran apa? Mata kuliah apa? Kecil. Cukup kita baca sekali saja, sudah nempel dia, hafal dia. Maka orang yang hafal Quran pasti cerdas-cerdas. Yang kedua, orang yang hafal Quran pasti dia punya malakat al-arabiyah. Kemampuan bahasa Arabnya pasti lebih baik. Kenapa? Setiap saat dia membaca Al-Quran, Al-Quran dibaca dalam bahasa Arab. Orang yang hafal Quran juga orang yang mempunyai ketenangan dalam jiwanya, ar-rahatun nafsiyah, pasti tenang, tak pernah dia galau-galau apapun musibah yang menimpa dia, tenang saja, karena Al-Quran selalu berada bersama dia. Orang yang hafal Al-Quran tadi adalah orang yang mempunyai kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak, yang dalam bahasa agama disebut dengan ar-rif'atu fid darain. Dia dimuliakan di dunia karena dia merupakan hamba-hambanya yang langka, hamba-hambanya yang diberikan keistimewaan. Maka keistimewaan itu disebutkan
Posisinya urutan orang yang hafal Al-Quran itu setelah para nabi, ulama, setelah ulama itulah hamalatul Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Apa keistimewaannya? Dalam hadis ini disebutkan ada 4 keistimewaannya. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Nanti ketika dia mau keluar dari dunia ini, itu keluarnya seperti keluarnya para nabi-nabi. Ketika nabi-nabi meninggalkan dunia ini, maksudnya apa? Dijamin husnul khatimah. Itu yang selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Yang kedua, wa yuhsyaruna min kuburihim ma'al anbiya. Nanti ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan sudah bersama para nabi-nabi. Kalau dibangkitkan sudah bersama para nabi-nabi, tujuan arahnya kemana? Pasti ke surga. Berbahagialah orang-orang yang hafal beruntunglah orang tua yang bisa mengantarkan mereka bisa menghafal Yang ketiga, wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Nanti ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim yang di bawahnya ada neraka jahanam, jatuh habis, menyeberang bersama para nabi-nabi. Maksudnya apa? Selamat dalam penyeberangan itu. Yang keempatnya, wa ya'khuduna thawabal anbiya, mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka ketika anak-anak masih kecil, dulu orang tua-tua sebelum dia sekolah secara formal dititip dulu kepada masyaikh, ulama, supaya dibimbing hafal Quran dulu. 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran, barulah masuk dia sekolah formal, ibtidaiyah. Maka dari situ Nabi sampaikan, fatuba li talibi ilmin hafizil Quran. Maka berbahagialah penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 juz. Maka orang yang hafal Al-Quran pasti dia aula bil imamah. Ketika dicari imam, orang yang ahlul Quran, hafizul Quran duluan. Orang yang hafal Quran juga tadi sudah disebutkan masuk dalam kelompok ahlullah wa khassatuh. Orang yang bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ahkam tajwidnya, mahir dia ada dalam tilawahnya, mereka itu nanti akan bersama para malaikat yang terhormat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang tadi ahlullah wa khassatuh, ketika Nabi mengatakan lillahi ahlun fid dunya, sahabat terus bertanya ulang, halillahi ahlun ya Rasulullah fid dunya? Nabi mengatakan na'am, lillahi ahlun fid dunya. Ketika ditanya siapa mereka, man haula'i ya Rasulullah,
Rasulullah menjawab, haula'il ladzina yaqra'unal Qur'an fid dunya man akramahum faqad akramahumullah wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang mengganggu mereka, menghina mereka, Allah juga akan balas dengan penghinaan. Nabi melanjutkan sabdanya, menyampaikan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, laisa fid dunya, laisa fil ardi ahadun akrama indallah. Tidak ada yang paling mulia di muka bumi ini, tidak ada kecuali illa hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Mau ndak ngapal Quran, Bu? Mau. Oh, saya sudah tua. Yang sudah tua juga bisa membaca, menghafal Quran. Dipiralkan kemarin, umur 82 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 72 tahun orang Indonesia, perempuan lagi, hafal Al-Quran dia 30 juz. Maka yang hafal Quran, yang bisa membaca Al-Quran harus kita muliakan, dimuliakan. Ya, di Brunei, di Malaysia kita saja belum bisa berbuat, sudah hafal Al-Quran, ya langsung digaji berapa puluh juta. Ini ndak usah kerja, duduk aja di rumah baca Al-Quran saja, dimuliakan. Begitu juga musabakoh itu, ya musabakoh internasional. Ya, saya selalu jadi dewan hakim di semua negara, sudah pernah semua. Hadiahnya besar-besar, ya apalagi di Saudi, di Dubai. Di Dubai itu kalau kita ikut peserta, lulus dulu di testing pertama, seleksi. Begitu kita diumumkan lulus, bisa masuk untuk testing yang kedua, dikasih amplop dulu 10.000 US dollar. 10.000 US, bukan 10.000 rupiah, 10.000, 150 juta. Itu pendahuluan. Kalau menang nanti masuk 10 besar, itu hadiahnya 150.000 US dollar. Nggak usah nomor 1, nomor 10 aja. Nomor 10 aja dapatnya 700-800 juta. Mau beli apa? Beli kerupuk? Beli kerupuk, pabrik kerupuk Pulau Gadung ini kelebu, tenggelam dia, ya, iya. Maka tadi kita katakan dimudahkan, walaupun anaknya masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, Allah berikan kemuliaan. Kita di sini alhamdulillah sudah menemukan itu. Ya, di Maluku Utara sudah ada, sudah pernah juara. Di Tangerang kemarin sudah kita wisuda, baru 9 tahun, kelas 3 SD, 30 juz. Yang juara kemarin di Sofipi, baru kelas 2 SMP, umurnya baru masuk 12 tahun. Auzan namanya, dari Sumatera Utara. Ikut musabakoh lagi Amir Sultan di Millennium, Hotel Millennium, nomor 1 lagi. Pulang gubernur langsung kasih dulu 100 juta. Menang kemarin lagi 100 juta. Dikirim ke Arab Saudi sana. Mewakili Indonesia, masih kecil, ngelawan nih orang-orang Arab dari 61 negara. Dapat nomor 2. Pulang bawa 700 juta. Bingung mau beli apa? Black Redok. Ya, itulah kemuliaan.
Jadi jangan sayang-sayang. Kalau ada ustadz yang saya mau bangun pondok Al-Quran, berapa perlunya? Tantang tuh, duitnya cari nanti, iya kan? Iya. Orang yang memuliakan ahlul Quran pasti dia mulia, pasti dimudahkan urusannya, pasti dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita temukan ada pengusaha-pengusaha nanti nanya, kamu punya pondok Pak Kiai? Iya. Apa yang perlu saya bantu? Oh, saya belum punya masjid. Dia katakan, biar saya saja yang bangunkan masjidnya, jangan kasih tahu orang lain. Mau enggak begitu? Mau. Saya kemarin di Makassar. Di Makassar ada pondok pesantren Imam Asim, namanya Imam Asim, sudah menghasilkan banyak. Yang masjidnya bagus. Saya tanya, berapa kamu bangun ini? Ada murid saya, dia bilang ini hadiah seorang saja Pak Yai, seorang saja yang nanggung semuanya ini. Bahagia enggak seperti itu? Pasti dia mulia. Maka orang ahlul Quran jangan diganggu. Yang bisa baca Quran jangan diganggu. Yang hafal Al-Quran jangan dizalimi. Pasti akan berpengaruh kepada mereka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghafal Al-Quran itu adalah manusia langka, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dari keluarga bukan keluarga yang mampu, bukan keluarga yang mampu. Ya, Quran Center saya di Batam, yang ikut-ikut menghafal anak siapa? Anak nelayan, tukang mancing ikan, tukang mancing ikan, hafal Al-Quran 30 juz, suaranya bagus-bagus karena hidupnya di laut, ngirit-ngirit melulu, suaranya nyaring-nyaring, ya. Maka Kepri baru provinsi baru 3 tahun, begitu ikut langsung juara 1 nasional. Kenapa? Karena pemerintahnya peduli dengan Al-Quran, gubernurnya cinta Al-Quran, pejabat-pejabatnya cinta Al-Quran. Kita mancing saja, ada yang wakaf tanah, Pak Gubernur, ini ada yang wakaf tanah nih, terus bagaimana Pak Yai? Perlu dibangun? Iyalah perlu dibangun, masa tanah ini diwakaf begitu saja? Berapa perlunya? 2 miliar? Saya kasih 2 miliar. Langsung dikasih. Dia tunjuk, ada bupati yang datang tuh, ada, kamu kasih 500 juta. Jadi ya, tidak ada pembangunan untuk masjid, pembangunan untuk Al-Quran yang tidak selesai. Ini pengalaman. Ya, saya dikasih wakaf tanah 2 hektar di Batam, nggak ada duitnya. Sebagai menteri ini nggak ada duitnya. Duitnya dari mana? Orang pulang haji, ada sisa rialnya, saya kumpulkan. Mau ndak wakafkan rialnya? Di sini ndak laku juga, mau beli apa ndak laku. Kumpulin 138 juta. Bangun gedungnya 2 miliar. Siapa pemborong yang mau? Akhirnya ada pemborong 10 pemborong besar itu seorang wanita. Mu'allaf dia. Mu'allaf. Sudah kawin 12 tahun, tidak punya anak. Kata teman-teman kita yang ahlul Quran, ibu saja ambil duitnya 138 juta, nanti ada dari yang lainnya, nanti ibu hamil. Apa iya? Yakin ibu? Ini ahlul Quran yang ngomong. Betul, 3 bulan hamil dia. Sudah katanya, duitnya belum ada, saya bangunkan semuanya.
Tapi Allah mudahkan, dikeluarkan APBN-nya ya, PBD-nya dikeluarkan, itu apa, anggaran tambahan dikeluarkan 2 miliar, dapat lagi, alhamdulillah. Terus dia wakaf, saya wakaf untuk ruang makan. Begitu kita dapat tender lagi, kita kasihkan sama dia, ini enggak cukup Ustaz, enggak cukup, nanti untuk mencukupkannya dari yang lain. Sekarang dia termasuk salah seorang pemborong besar karena berkat membangunkan Al-Quranul Karim. Maka dari itu kita jangan sekedar berbangga kami punya Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Oh, kami punya Al-Quran, Al-Qurannya tidak ada yang menghafal. Maka saya ucapkan selamat tadi kepada yang hafal Al-Quran, jaga hafalannya. Yang tidak hafal Quran, baca Al-Quran itu. Janji kita membaca tidak boleh kurang dari 1 juz 1 hari. 1 bulan khotam kita, insya. Janji? Kok tidak ada suaranya? Janji? Insya Allah. Yang hafal Al-Quran tidak boleh kurang, dia takrir hafalannya 1 hari 3 juz, 10 hari khotam, syukur-syukur bisa 5 juz, sehingga Al-Quran betul-betul mendarah daging di dalam tubuh kita. Maka orang yang hafal Quran, di antara kemuliaan yang akan diberikan setelah dia dimakamkan, jasadnya, kafannya tidak akan rusak sampai hari kiamat nanti. Mau enggak begitu? Mau. Kata yang di sebelah sana tuh, dongeng tuh, dongeng. Padahal itu hadis Nabi, idza mata hamilul Quran auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmah. Apabila ada seorang yang hafal Quran meninggal dunia, Allah terus perintahkan kepada tanah, jangan kamu makan dagingnya. Tanah terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi qalbi. Bagaimana aku akan makan dagingnya sementara Al-Quran ada di dalam dadanya? Itulah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul Quran. Berbahagialah orang tua, nanti ibu-ibu, bapak-bapak di hari kiamat ditunggu oleh anak-anaknya yang hafal Al-Quran. Disiapkan mahkota, cari ibunya, mana bapaknya yang sudah mengantarkan saya sebagai seorang hamilul Quran. Dipakaikan mahkota itu, nanti diberikan kepada orang tuanya. Inilah kemuliaan. Cukup Ustaz? Ustaz diri aja di situ. Jadi luar biasa orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang suka menghafal Al-Quran. Allah berikan keistimewaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Di samping mereka itu adalah penjaga keotentikan Al-Quran. Maka Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Siapa yang ikut di situ? Itulah hamilul Quran. Matanya beda dengan mata kita, telinganya beda dengan telinga kita. Matanya ketika melihat sebuah teks Al-Quran, kalau salah langsung salah. Ada bacaan yang didengarnya salah, telinganya langsung memberi isyarat itu salah, kurang wawunya, kurang alifnya, kurang matnya,
dia bisa berikan untuk menjaga keautentikan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang cinta kepada Al-Quran. Allahumma rzuqna hubbal Quran wa fadlal Quran wa sakinatal Quran wa nural Quran wa barakatal Quran wa hidayatal Quran wa shifa'al Quran wa rahmatal Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma rzuqna minhul ilmu wal amal. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa bayyid wujuhana bil Qur'an wa nawwir kuburana bil Qur'an. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya kelebihan. Tadi Pak Yai bilangnya saya hanya setengah jam saja, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib